Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sidang Tuhan yang diberkati. Pada hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu berita ya, dengan sukacita. Mari kita akan dengarkan apa yang Tuhan mau dalam pribadi kita. Ayo kita kerjakan penuh dengan semangat, karena Tuhan Allah kita Allah yang ajaib. Dia akan memberikan satu jalan keselamatan, di mana jalan keselamatan itu akan memperluas daerah kita. Kesempatan-kesempatan yang baik. Bapak Ibu, jangan menjadi lemah, jangan menjadi letih lesu, jangan menjadi tidak punya harapan. Tetapi mari kita berharap kepada nama Yesus. Sebelum itu, ayo kita lihat di dalam Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat ke-28 sampai yang ke-30. Mari kita akan baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi. Yesus mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kepada sidang Tuhan yang kami kasihi, pada kesempatan yang terbaik ini, pada hari ini, jam ini, detik ini, setiap kita yang mengalami beban berat, yang mengalami letih lesu, yang mengalami putus asa, mungkin dikatakan masa depan madesu, masa depan kita suram dan sebagainya, datanglah kepada Yesus. Marilah, Yesus mengundang, marilah. Artinya Tuhan mengundang kita. Welcome, Tuhan mempersilahkan, datanglah kepada Yesus, di mana Yesus memberikan jalan keselamatan itu, di mana keselamatan dari Tuhan Yesus memperlebar, memberikan penerangan yang selama ini kemarin jalan kita ini jalan yang buntu, kemarin jalan kita ini mungkin samar-samar. Tetapi hari ini firman Tuhan mengundang kepada setiap kita, marilah kepadaku. Mari, Yesus mengundang ke setiap kita, datang kepada Yesus yang mengalami letih lesu, mengalami beban berat, mengalami putus asa. Firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, di mana Yesus katakan, karena aku ini lemah lembut, tidak kasar, tidak sembarangan mengambil keputusan, dengan lemah lembut minta pimpinan Tuhan. Di saat kita sudah belajar berserah kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Tindakan apa yang harus aku kerjakan? Saudaraku Tuhan, Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasihi, nikmati berkat-berkat Tuhan pada hari ini, di mana keselamatan Yesus diberikan kepada kita secara gratis, dengan cuma-cuma. Nama Yesus itulah yang dapat memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Dia tidak menolak, Yesus tidak menolak kepada orang-orang yang mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nama Yesus yang memberikan keselamatan itu, yang sanggup. Kemarin kita lemah, kemarin kita tidak percaya, tapi hari ini percayalah, di dalam nama Yesus, keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus itu memberikan satu manfaat, mendorong iman kita. Keselamatan itu memperluas darah kita, di mana kita boleh melihat ada jalan keselamatan, boleh kita melihat pekerjaan-pekerjaan kita, rumah tangga kita diperbarui, karena Tuhan Allah kita mengundang kita. Setiap kita diundang, marilah datang kepada Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, jangan ragu, jangan bimbang. Ayo
ambil cepat keputusan pada hari ini. Jangan kita menjadi terlena atau terbawa arus kepada dunia ini. Tetapi pada kesempatan terbaik ini, pada siang ini, saudara yang sakit, yang lemah imannya, Tuhan mengundang, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan mengadakan satu pemulihan. Biarlah jiwamu disegarkan kembali. Di saat jiwa kita disegarkan kembali, kita melihat kita boleh membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita boleh membangun rumah tangga kita. Ayo kita lihat contohnya ya, bagaimana orang ini diselamatkan yang kemarin-kemarin jiwanya kosong, tetapi di saat dia rindu berjumpa dengan Yesus dan Yesus menjumpainya, dan pada saat itu juga ada keselamatan. Ada jiwanya yang kosong kemarin-kemarin, sekarang ini diisi, dipulihkan dan disembuhkan. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat ke pertama sampai yang ke-10. Saya bacakan ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kita lihat Sakyus ini adalah orang yang rindu. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapakah Yesus itu? Sakyus tidak berhenti sampai mengatakan siapakah Yesus itu. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan ia berusaha. Kepada Bapak Ibu sidang Tuhan, berusahalah jumpai Yesus. Jangan kita teledor, jangan kita lengah, jangan kita banyak mendengarkan pembicara-pembicara yang negatif, yang tidak membangun. Pada siang ini, pada hari ini, Bapak Ibu, Tuhan mengundang setiap kita. Marilah datang kepada Yesus. Sakyus mendengar nama Yesus, dia langsung berusaha. Di saat dia berusaha, dia ketemu dengan namanya hambatan. Dia ketemu dengan orang-orang pembesar. Dia ketemu ada orang-orang yang menghalangi. Tetapi hikmat surga itulah yang menuntunnya pada kesempatan yang terbaik ini, Bapak Ibu. Janganlah kau menjadi takut atau tawar hati. Kemarin aku tidak berhasil. Katakan pada hari ini, aku berhasil karena Tuhan di pihakku. Sakyus, dia berusaha ketemu dengan namanya penghalang. Dia cepat-cepat mengambil kesempatan. Tuntunan Roh Kudus, Sakyus boleh melihat. Kalau kita lihat selanjutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hikmat surga inilah yang menuntun Sakyus. Dibawanya Sakyus untuk ketemu dengan namanya pohon ara. Di saat Sakyus ketemu dengan pohon ini, saudara, dia tidak menebangnya, tetapi dia langsung naik dan percaya bahwa Yesus akan lewat di tempat Sakyus berdiri. Bapak Ibu sidang Tuhan yang kami kasihi, jangan kita menjadi kecewa oleh karena tekanan hidup ini. Apalagi sekarang ini masih ada pandemik. Silakan pandemik ada, tapi satu hal, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan tetap menopang kita, di mana tangannya tidak lambat-lambat
untuk menolong kita. Tangan yang perkasa itu yang sanggup mengulurkan tangan buat kita. Digapainya kita. Saudara Tuhan, Zakeus mengambil waktu yang tepat. Dia tinggalkan masalah itu. Dia tinggalkan orang banyak itu. Firman Tuhan bicara dengan jelas. Dia tinggalkan orang banyak itu. Kalau dia menantikan masih masuk dalam kerumunan orang banyak itu, Zakeus tidak bisa melihat Yesus. Tetapi karena tuntunan Roh Kudus, hikmat surga itulah Zakeus melangkah dengan iman. Pada kesempatan terbaik ini, Bapak Ibu, melangkahlah dengan iman. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan tetap menopang kita. Tuhan akan mencukupkan segala satunya. Kalau hari ini kesakitanmu melanda dalam hidupmu, percayalah. Angkat tanganmu, percayalah. Percayalah, angkat tanganmu. Tuhan yang melawatnya. Tuhan yang menengok kita. Zakeus mengambil kesempatan. Dia lari naik. Dia lari naik ke puncaknya. Saudara Tuhan, Zakeus percaya dengan iman. Yesus akan lewat. Pada kesempatan yang terbaik ini, Yesus akan lewat dalam rumah tangga kita. Pada kesempatan terbaik ini, Yesus akan menengok kita. Yesus akan berbicara kepada kita. Firman-Nya akan turun kepada kita. Mari, pada kesempatan yang terbaik ini, kita membuka hati kita. Kita memasuki era-era baru. Kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan akan memperluas cara berpikir kita. Tuhan akan memperluas cara pandang kita. Mungkin kemarin kita dikatai orang mungkin goblok, gak kurang pintar. Tapi hari ini di dalam nama Yesus, hikmat surga memberikan yang terbaik. Hikmat surga yang menuntun. Bapak Ibu, sidang Tuhan yang kami kasih. Bukan secara kebetulan Zakeus ketemu dengan pohon. Di mana pohon itu Tuhan sudah siapkan. Demikian juga untuk kita semua. Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik. Tuhan akan memperluas daerah-daerah kita. Kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Saudara saya, ayo Tuhan menyuruh kita untuk mencangkul, bekerjalah bagi nama Tuhan. Jangan engkau ribut dengan orang banyak. Jangan kita mempermasalahkan pembicaraan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik. Fokuslah bagi nama Tuhan. Zakeus fokus bisa naik ke pohon. Dan percaya Yesus akan lewat. Bukan secara kebetulan, Bapak Ibu. Bukan secara kebetulan. Yesus hadir di tempat kehidupan Zakeus. Yesus hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yesus masuk dalam rumah tangga kita. Yesus melawat dalam pekerjaan kita. Bukan secara kebetulan. Tetapi Yesus sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu. Yesus sangat-sangat mengasihi saudara-saudara semua. Tuhan ingin memberikan jalan keselamatan itu. Karena jalan keselamatan itulah yang memberikan penopang buat kita. Yang sakit disembuhkan. Yang keadaan kita kekurangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan. Yesus lewat dan dia berkata kepada Zakeus. Kita lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempatnya itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus,
segeralah turun, bukan besok, tapi segera selesaikan hari ini dengan memohon kepada Yesus. Segera memohon kepada Yesus, segera turun, sebab hari ini bukan besok. Hari ini Bapak Ibu, Yesus harus menumpang di rumah. Yesus menumpang di dalam hati kita. Yesus hadir di dalam usaha pekerjaan kita dan rumah tangga kita. Sidang Tuhan yang kami kasihi, kemarin orang mengatakan kita ini tidak berhasil. Kemarin orang belum mengatakan kita tidak bisa apa-apa, tapi hari ini di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah itu yang menuntun kita, yang membawa kita untuk naik bukan turun, untuk dibenahi, untuk meraih harta surgawi. Saudara kami Tuhan, ayat yang ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan senang hati. Terima Yesus pada kesempatan pada hari ini. Terima Yesus dengan sukacita. Artinya buka hati kita dengan lebar-lebar. Tuhan ingin memulihkan setiap di antara kita. Bapak Ibu, kalau di antara kita pada hari ini yang mengalami kelemahan iman, angkat tanganmu, percayalah Tuhan yang menopang Bapak Ibu. Bukan orang lain, tetapi Yesusmu yang menopangmu. Yesusmu yang memberikan jalan keselamatanmu, di mana Yesus sangat mengasihi kita semua. Yesus datang ke dunia dengan satu misi, memberikan kesempatan buat kita. Di mana Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan dengan cuma-cuma kepada manusia. Bukan satu golongan, bukan satu suku, tetapi seluruh manusia. Supaya manusia ini hubungan dengan Bapaknya ada hubungan yang harmonis, ada hubungan yang indah. Pada kesempatan yang terbaik ini, Tuhan ingin membenahi rumah tangga kita. Tuhan ingin mempersatukan rumah tangga kita. Tuhan ingin memberikan satu kerukunan, mempersatukan apa yang selama ini terpecah belah, apa yang selama ini tercerai-berai. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu, yang tercerai-berai, yang murat-marit, bahasa Surabaya, ndak karuan. Terima Yesus pada kesempatan yang terbaik ini, seperti Zakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Saudara kami Tuhan, kelepasan terjadi, pembebasan terjadi dalam kehidupan Zakeus. Pembebasan terjadi juga dalam kehidupan setiap kita yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayo, jangan keraskan hati. Ayo dengan segera, seperti contoh Zakeus ini. Dia segera turun menerima Yesus. Pada kesempatan terbaik ini, Bapak Ibu diundang oleh Yesus untuk datang. Marilah datang kepada Yesus. Semua yang letih lesu, semua yang punya beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan, kelepasan, kesempatan yang terbaik Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan ingin membenahi struktur kehidupan yang salah. Tuhan ingin memperbaiki yang selama ini cara pandang kita, cara berpikir salah. Mungkin kesehatan kita yang salah. Kita angkat tangan,
kita berseru kepada nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu yang meluruskan segala sesuatunya. Mungkin dipandang orang lain mustahil. Mungkin dipandang orang lain tidak bisa, tidak mungkin ditolong. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Anak Manusia datang mencari. Tuhan mencari saudara dan saya. Kesempatan yang terbaik ini, Bapak Ibu, buka hati kita, percayalah Tuhan yang menopang kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.